Halo pemirsa, perkenalkan nama saya Henry Simon. Masih ini ada kurang, oke. Kali ini dalam video ini saya akan memberikan contoh tentang machine learning, clustering, dan juga text mining. Jadi saya memang agak tertarik juga dengan machine learning. Saya pengen tahu itu seperti apa sih, terutama yang ada gambar-gambarnya ya. Jadi bukan cuma teks-teks saja. Jadi saya ketemu satu lagi, saya pelajari lagi satu buah machine learning, yaitu unsupervised machine learning, bernama clustering. Dia ada gambar-gambar, saya juga ada pakai gambar-gambar biar menarik, mungkin nanti ini bisa saya jadikan report. Kelebihan dari unsupervised learning adalah kita tidak perlu memberikan contoh outputnya seperti apa, jadi dia bisa langsung dari data yang ada, dia bisa mengambil suatu kesimpulan. Itu yang pertama. Nanti kedua nanti saya akan terangkan lagi. Jadi kita masuk dulu yang pertama. Jadi ini adalah yang pertama. Ini saya memakai Jupyter Notebook sehingga bisa kita lihat hasil outputnya dibandingkan kalau kita pakai Python saja. Oke, ini ada beberapa contoh yang saya ambil dari beberapa internet, web, URL. Oke, jadi ini ada library yang saya input, ada NumPy, ada Panda, SK Cluster, dan terakhir Matplotlib itu untuk graphical interface-nya. Jadi pertama situ saya juga agak bingung, ini maksudnya apa ini? Di dalam URL itu ada contoh, kita ada sumbu X, sumbu Y, di mana sumbu X, sumbu Y ini memiliki nilai sendiri-sendiri, macam-macam, array. Nah, ini kalau kita lihat ini hasilnya seperti ini, sumbu X. Dan sumbu Y seperti ini, mungkin kita kalau pertama kali lihat ini agak bingung, ini gimana ini. Nah, ini nanti yang akan kita clustering. Kita akan clustering itu maksudnya kita kelompokkan. Agak rumit juga, terutama kalau dia multidimensi ya. Ini cuma 2 dimensi sih. Mungkin nanti kita bisa tambahkan ke beberapa dimensi lain, lebih tambah, lebih banyak. Maksudnya ada sumbu X1, X2, X3, X4, kan agak susah, jadi sedikit rumit ya. Oke, lalu kedua saya akan menggunakan ini adalah elbowing. Jadi kita dari sini kita coba ini udah di clustering nih. Jadi di clustering dengan K-means dia akan ulang dari 1 sampai 11 kelompok. Jadi cluster itu bisa di cluster dari berbagai, jadi cluster itu pada pengelompokan. Jadi kita bisa mengelompokkan berapa banyak. Ini dia akan mencoba sampai 11. Dia lihat efisiensinya. Nah, ini dia ada plotnya, ini dia show. Jadi dari sini kita bisa lihat efisiensinya kalau kita kelompokan 1 dan kedua dia masih kurvanya itu masih ini, jadi kurang maksimal sampai dia mencapai tingkat efisien tuh kira-kira kalau kita lihat ini di 4 atau mungkin 6 juga bisa, 4 atau 6. Ini setelah saya temukan ini saya coba 4 ya. Di sini saya coba klasternya adalah 4. Ini juga kita coba K-means lagi, cuma kali ini sudah saya tetapkan 4. Lalu di sini dia coba fit predict. Nah, kita dapat prediction-nya, yaitu ada pengelompokannya. Nah, ini di sini saya ada 2 buah output. Ini saya coba print dulu ya, sorry. Ini saya coba print DF-nya dulu. Jadi ini hasil prediksinya dalam bentuk angka-angka ini seperti ini. Jadi kalau saya dilihat dia sudah diprediksi. Nah, ini saya sudah membuat lebih jelas ya. Kalau tadi cuma sumbu X, sumbu Y, kita mungkin bingung gimana ini maksud apa artinya. Tapi ini sudah saya kelompokkan menjadi, ternyata saya coba X itu adalah income, F itu adalah spending. Jadi ini adalah misal kita punya customer segmentation, kita mau lihat hubungan antara income dan spending misalnya. Itu dia sudah bisa langsung mengelompokkan secara clustering. Cuma sayangnya memang dia tidak memiliki arti ya. Di sini kita cuma lihat clusternya saja, pengelompokannya saja, tapi mungkin belum ada artinya ini. Nah, kita mesti mengartikan tersendiri dari usernya. Misal kata kalau kita lihat secara ringkas saja, ini kalau saya lihat yang spendingnya rendah ini adalah yang kelompok 1. Jadi ini mungkin yang bisa kita, kalau kita cluster segmentation, kita bisa targetkan ke kelompok ini. Karena kelompok ini kalau kita lihat spendingnya masih rendah. Mungkin dia kurang marketing strategi, jadi harus diiklankan, harus dikirimkan email, harus dikirimkan surat, telepon, dan macam-macam, sehingga spendingnya bisa naik. Sementara kalau kita lihat yang ini spendingnya sudah cukup tinggi, kelompok 2, jadi dia secara otomatis sudah bisa langsung mengelompokkan tuh.
Kelompok-kelompok mana yang sejenis. Jadi kalau ini kalau kita lihat sejenis nih spendingnya itu, dia prediksinya ada 2. Oh, 0 lebih tinggi lagi. 0 lebih tinggi lagi spendingnya. Nah, ini tinggal kita targetkan saja. Mungkin kalau yang 2 ini adalah yang income-nya tinggi dan spendingnya juga tinggi. Sementara kalau yang ini adalah yang income-nya rendah tapi spendingnya tinggi. Sementara yang satu ini kalau kita lihat ini adalah yang yang satu ini, oke. Spendingnya itu adalah lebih rendah daripada income-nya. Nah, ini yang marketing bisa menargetkan macam-macam ya. Dia bisa menargetkan, mungkin dia targetkan yang spendingnya masih rendah. Atau dia juga bisa terbalik. Dia targetkan orang yang income-nya sudah tinggi. Seperti ini. Ya, karena ini income-nya tinggi, mungkin dia bisa lebih tinggi lagi. Ini mungkin orang-orang yang kaya mungkin kan. Atau mungkin dia bisa targetkan juga orang yang ini mungkin. Karena ini mungkin kalau spendingnya tinggi berarti kan pelanggan tetap. Dia bisa mungkin lebih ditingkatkan lagi. Jadi ya macam-macam. Di sini saya juga ada menggambarkan dengan grafiknya di sini. Jadi ini cara clusteringnya, dia dilihat ada beberapa titik ya, karena saya menggunakan 4 cluster, jadi ini ada 4 buah titik. Jadi dia mengkategorikan yang terdekat terhadap sumbu tengahnya ini. Terakhir, ini terakhir saya sudah menjadikan sebuah informasi. Kalau tadi di atas mungkin masih agak bingung ya, di sini masih hanya teks saja, belum ada artinya. Apa itu? Clustering 1, clustering 2. Di sini saya sudah pakai pengertiannya. Di sini jadi ada cluster 0, apa, high income, mid spend, dan sebagainya. Di sini saya juga ada metode type 2 untuk grafikalnya. Coba kita lihat dua-duanya saja dah. Ya, jadi kalau di sini tidak ada legendnya. Kalau di sini saya sudah pakai legend, ada cluster 0, yang mana yang warna ungu, cluster 1 warna biru. Tapi memang kita agak sulit sih mengerti dari grafik ini. Apa arti? Karena ini dia cuma pengelompokan saja. Nanti kita bisa lihat dari outputnya ini. Jadi ini nanti yang bisa digunakan oleh marketing sebagai customer segmentation. Jadi ada segmen-segmennya. Dia mau target ke customer yang mana dulu mungkin. Kalau yang sudah tinggi mungkin dia tidak perlu dan seterusnya. Oke. Kedua saya akan mencontohkan tentang text mining ya. Jadi ini text mining itu juga menarik, dia ada gambar-gambarnya. Jadi jika user punya list komen-komen, nanti dari komen-komen itu kita bisa ambil di mana komen-komen yang paling accuracy itu paling banyak gitu. Maksudnya dengan kata-kata yang paling banyak, apakah mungkin nanti kita bisa kembangkan menjadi sentimen analisis ya. Jadi apakah yang paling banyak itu positif atau yang paling banyak itu negatif? Nah, nanti kita bisa lihat. Tapi sekarang saya hanya text mining aja. Kita lihat kata-kata yang paling sering ada text chorusnya. Oke, mari kita lihat. Ini ada di sini. Jadi saya menggunakan data frame. Di sini saya ada datanya. Ini ada datanya. Saya bikin random. Jadi di sini saya ada random generator, di mana ini saya copy ke sini. Dan nanti dia akan lookup terhadap pilihan komen. Jadi saya masih memakai pilihan komen saja. Nantinya mungkin kalau kita punya real data, kita bisa ambil dengan data sebenarnya, teks-teksnya, nanti dia bisa text mining, mana yang akurasinya itu paling tinggi. Jadi karena dia random, dia akan berulang, nanti kita bisa cek, mana sih sebenarnya yang paling tinggi. Oke, lalu kita lihat dia baca dari data frame, dia baca dari Excel, di sini, kolom A sampai B di sheet data, lalu dia akan ambil kolom komen, dijadikan string, dan saya akan tokenizer. Ya, tokenizer itu awalnya itu memang dia agak simple ya. Dia cuma bisa ambil satu word saja. Jadi dipecah-pecah, di split, ambil satu word. Saya coba kembangkan sehingga dia bisa get multi words. Jadi di sini kalau kita lihat ini saya setelah saya ambil tokenizernya, saya coba display data frame new-nya dengan counternya saya sort. Di sini kalau kita lihat dia bisa mengambil multi word, misalnya pemerintah kebanyakan import itu 7 kali, import 13 kali, dan seterusnya. Stok aman juga. Jadi ini adalah accuracy yang paling banyak, sudah saya order 13, 10, 7, dan seterusnya.
Lalu di sini saya juga ada menggunakan cloud image, word cloud. Jadi word cloud itu ada satu feature untuk menampilkan gambar. Coba saya execute. Oke, saya execute dulu semua. Sudah saya execute. Ini coba kita lihat gambarnya seperti apa. Oke, ini dia gambarnya. Nah, kalau kita lihat ini dia sama seperti ini, ada import, stok aman dan seterusnya. Kita bisa lihat gambarnya, import ya kan, stok aman, pemerintah kebanyakan import dan seterusnya. Dan ini saya juga ada push ke database sehingga bisa nanti ditampilkan di Excel. Nah, ini saya juga udah ada feature untuk report di Excel. Jadi saya menggunakan ini tadi filenya saya save di atas di sini, filenya saya save. Dan filenya itu akan saya ambil di Excel. Sini kita bisa lihat data-datanya. Dan lalu saya juga ada menggunakan query di sini. Kalau kita lihat di data ada show queries. Saya juga pakai queries, di mana queries itu saya ambil dari database. Ini yang terakhir tadi ini saya push ke database. Jadi saya bisa ambil datanya. Jadi ini kita bisa refresh image-nya. Nah, ini adalah stok aman. Ini juga bisa kita coba ganti misalnya datanya kita ambil misalnya yang ini. Oh sorry yang ini. Yang mana ya? Oke ini. Bisa coba ganti teksnya ya. Ini tadi mungkin lebih ke stok aman, tidak masalah. Tapi ini yang lebih adalah kebanyakan import nih masalahnya kalau dilihat. Oke kita coba lihat di sini. Saya coba proses lagi. Ini dia akan restart kernel, dia akan jalan sampai terakhir saya coba reset. Oke, dia sudah selesai. Kita coba lihat ke Excel. Kita coba refresh datanya. Oke. Jadi simple. User bisa langsung melihat, oh ini yang paling banyak ini adalah kebanyakan import. Kita bisa lihat, oh ini teksnya kebanyakan import. Atau karena corona. Pasti kebanyakan import dan macam-macam. Jadi di sini saya sudah menggambarkan bagaimana kita bisa menggunakan fungsi text mining atau machine learning itu di report. Jadi di sini saya bisa menggunakan makro. Jadi kalau ini diklik, dia diklik, dia akan menarik gambar tersebut di refresh dari gambarnya yang ini. Access stock. Sementara ini juga saya ada di workbook. Jadi kalau workbooknya itu di open, dia akan langsung mengklik ini, artinya dia akan refresh gambarnya setiap kali Excel-nya itu di open. Jadi report Excel yang tadinya static, kita bisa bikin dia jadi dynamic ya. Dia akan retrieve data ini dari database, karena dia ada refresh all juga. Lalu dia juga bisa update gambarnya, jadi report Excel yang tadinya static juga kita bisa bikin dynamic. Misal kita bisa coba tambahkan lagi, kita coba copy lagi. Jadi sangat mudah gitu loh. Kalau misalnya ada perlu update data, tinggal notebooknya saja dijalankan. Mungkin kita bisa schedule ini dijalankan setiap berapa tergantung datanya. Dan di sini setiap kali kita buka workbooknya dia akan refresh. Atau kita bisa manual, kita klik refresh. Nah ini bisa lihat. Ininya juga datanya langsung berubah. Oh aman. Seperti ini. Oke, demikian sekian. Terima kasih. Semoga nanti kalian juga bisa membuat report juga yang menarik dengan bantuan grafik-grafik dari Jupyter Notebook. Karena Jupyter Notebook memang menyediakan banyak fitur-fitur tampilan grafik ya. Dan di mana grafik-grafik itu bisa kita include di report. Jadi bukan hanya user harus melihat di Jupyter Notebook saja, Jupyter bisa melihat di Excel. Mungkin nanti kalau kita pakai tools lainnya mungkin juga bisa di refresh dari server database atau server URL image mungkin. Jadi grafik-grafiknya itu bisa diambil dari Jupyter Notebook. Daripada kita harus bikin grafiknya sendiri lagi manual dari pivot atau dari chart, ya kan mungkin lebih simple kalau kita mengambil grafiknya saja dari Jupyter Notebook. Jadi kita tinggal pakai makro untuk mereload gambarnya. Oke, sekian, terima kasih.